Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Biologi SMA fase E. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati dengan menyajikan laporan dari hasil pengamatan dan lingkungan sekitar. Mari kita belajar. Keanekaragaman hayati adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan bagi kita sebagai makhluknya untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi. Maka sudah selayaknya kita sebagai makhluk yang beriman untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan dengan turut menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Manfaat keanekaragaman hayati. Pertama, keberadaan berbagai jenis makhluk hidup itu sangat mendukung daya hidup manusia. Tanpa keberadaan organisme di sekitar, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya dengan layak. Kedua, keanekaragaman hayati itu memiliki manfaat ekologis, yaitu keberadaan setiap makhluk hidup memiliki peran tersendiri dalam mempertahankan lingkungan di sekitarnya, sehingga jika ada ketidakseimbangan populasi organisme tertentu akan lebih cepat memberikan solusi untuk mengatasinya. Ketiga, melestarikan sumber daya air, udara, dan tanah yang merupakan fondasi utama keberlangsungan hidup manusia. Tumbuhan dan hewan yang hidup itu saling berinteraksi satu sama lain dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Jika keberadaannya dipelihara, maka air, udara, dan tanah itu akan lestari untuk sama-sama kita pergunakan. Sekarang coba sebutkan macam-macam buah mangga yang kamu ketahui. Lihat pada gambar, adakah persamaan dan perbedaan di antara mangga-mangga ini? Keanekaragaman tingkat gen atau genetik. Keanekaragaman tingkat genetik atau tingkat gen itu terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya seperti keanekaragaman pada mangga-mangga ini. Sekarang coba sebutkan jenis-jenis tanaman apa sajakah ini? Apakah kalian melihat ada persamaannya? Tanaman-tanaman ini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat individu atau tingkat spesies atau tingkat jenis. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini itu menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Nah, keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman individu atau spesies ini ada pada Arecaceae atau palem-paleman. Nah, kalau kita perhatikan secara serius, maka bentuk fisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pinang yang memiliki nama latin Areca catesu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Demikian juga dengan pohon kurma yang sekilas menyerupai pohon aren, namun tentu memiliki perbedaan. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari setiap spesiesnya.
Sekarang coba sebutkan ekosistem apa sajakah yang terdapat pada gambar. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling mempengaruhinya. Tugas individu, ini dikerjakan masing-masing ya. Yang pertama, tuliskan minimal 5 contoh keanekaragaman tingkat gen yang ada di daerahmu. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yang ada di daerahmu. Lalu nomor 3, tuliskan contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yang kamu ketahui. Dan nomor 4, tuliskan faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem. Keempat soal ini bisa kalian kerjakan di kertas, di buku, dalam bentuk tulisan, atau bentuk gambar, atau bentuk infografis, atau poster, ini bebas. Jadi kalian boleh berdiskusi dengan teman, tapi tetap dikumpulkannya satu-satu ya. Buat yang udah nyimak, sebagai bukti, bantu like dan subscribe video ini, kemudian tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Tugas dikumpulkan setidaknya 1 minggu, paling lambat 2 minggu setelah jam pelajaran hari ini.